Salam pemirsa HC Band Indonesia dimanapun Anda berada. Saya senang bisa bertemu kembali lagi dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Semoga apa yang kita bisa pelajari dalam pembahasan ini dan apa yang kita dengar, kita bisa mulai mempraktekannya dalam kehidupan kita, bukan hanya mendengar saja, tetapi mulai untuk menghidupkan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Judul kita pada hari ini adalah Anak Sulung Surga. Ayat inti kita terdapat di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kira-kira 40 hari sesudah Kristus lahir, Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan dan untuk mempersembahkan korban. Ini adalah sesuai dengan hukum Yahudi, dan sebagai pengganti umat manusia, Kristus wajib taat pada hukum dalam segala hal. Ia sudah menempuh upacara persunatan selaku ikrar ketaatannya pada hukum. Selaku persembahan untuk ibu, hukum Taurat meminta seekor anak domba yang berumur setahun untuk korban bakaran dan seekor anak merpati atau tekukur untuk korban karena dosa. Akan tetapi hukum mengadakan peraturan, jika ibu bapa yang bersangkutan terlampau miskin untuk membawa seekor anak domba, sepasang tekukur atau 2 ekor anak merpati, seekor untuk korban bakaran, yang seekor lagi untuk korban karena dosa dapat diterima. Ya, ini sangat menarik bahwa dijelaskan sesudah Yesus lahir di Bethlehem dan Yusuf dan Maria sudah berada di Mesir selama kira-kira dikatakan 40 hari sudah Kristus lahir, Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem untuk mengadakan persembahan. Mungkin persembahan apa? Yaitu adalah persembahan korban. Ini adalah tradisi atau upacara ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan juga dikatakan bahwa Yesus pun dan keluarga Yesus pun menuruti hukum itu. Yesus saja, Tuhan dari atas segala Tuhan, menjadi manusia, lahir, dia saja harus mengikuti peraturan itu di mana yang sudah diperintahkan Tuhan. Jadi Yesus saja sudah mengikutinya sejak lahir, Yesus saja sudah menuruti. Orang tuanya saja sudah menuruti aturan-aturan itu. Tadi dijelaskan juga bahwa orang tua Yesus harus membawa 1 pasang domba yang tidak bercacat celah dan juga yang berumur 1 tahun dan juga merpati 1 pasang yang tidak bercacat juga dan juga berumur 1 tahun. Jadi mungkin kita bisa lihat bahwa semuanya ini adalah sebenarnya simbol bahwa itu adalah sebenarnya Yesus sendiri, yang dimana Yesus suatu hari nanti akan mati untuk semua orang, seorang yang tidak bercacat celah. Anak yang sulung itu harus mati, dikorbankan untuk menyelamatkan orang-orang lain. Yesus saja menghidupkan, Yesus saja mengikuti peraturan-peraturan itu. Mungkin pada saat itu belum jadi simbol, tapi itu sebenarnya adalah cerita di mana nanti suatu hari akan ada seorang raja, nama dari atas segala nama, raja dari atas segala raja, akan melakukan hal yang sama nantinya. Bahwa bukan hanya lagi menjadi simbol nantinya, tapi Yesus akan mati untuk seluruh orang. Itulah sebenarnya misi pertama dari Yesus, untuk menjadi contoh. Tetapi dari sini paragraf ini mengatakan bahwa orang tua Yesus saja harus membawa yang tidak bercacat celah. Inilah sebenarnya ciri-ciri Yesus itu sendiri. Bahwa Yesus nanti akan dipersembahkan suatu hari nanti yang tidak bercacat celah, yang tidak ada dosanya. Yesus adalah sempurna, tapi dia harus mati untuk orang-orang yang bercacat celah. Dia harus mati bagi orang yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah misi Yesus. Segala persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah tidak bercacat. Persembahan ini membayangkan Kristus. Dan dari sini jelas bahwa Yesus sendiri bebas dari cacat badani. Ialah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Ialah bentuk tubuhnya bebas dari segala macam cacat. Tubuhnya kuat dan sehat. Maka sepanjang umur hidupnya ia hidup menurut segala hukum alam. Baik dalam hal badani maupun dalam hal rohani. Ialah suatu contoh dari apa yang direncanakan Tuhan bagi semua umat manusia oleh ketaatan pada hukum-hukumnya.
Jadi sangat menarik bahwa inilah mempersembahkan Yesus sebenarnya nantinya. Yesus dengan fisik dan badani dan rohani tidak bercacat celah, sempurna. Ya, tidak ada dosa. Ya karena Yesus terus konsisten melakukan hal yang benar. Dia telah menjadi manusia, tapi dia menolak sesuatu yang membuat dia melakukan dosa. Ya kita manusia, kita tidak ada kuasa, kita tidak ada ketuhanan. Kita adalah manusia daging biasa. Tetapi Tuhan telah memberikan contoh kepada kita bahwa kita bisa. Asalkan kita bergantung pada Tuhan selalu. Memang betul, kita memang sudah bercacat celah. Kita memang sudah jatuh dalam dosa. Kita banyak sekali cacatnya. Tapi itulah sebenarnya misinya Kristus. Bahwa harus ada seorang yang tidak ada cacat celahnya, yang tidak ada dosa, mati memberikan contoh untuk orang-orang yang mungkin tidak ada harapan. Kita sampai sekarang mempunyai harapan, saudara-saudara. Bahwa harapan itu adalah kita sudah manusia yang bercacat celah, yang penuh dengan dosa, kita bisa diselamatkan oleh Yesus itu sendiri. Gimana caranya? Bersandar saja kepada Yesus. Sangat-sangat sederhana. Tidak mengikuti kebenaran kita, tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita, karena dikatakan juga bahwa upah dosa adalah maut dalam Alkitab. Bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, jika itu tidak dalam Kristus, tidak dalam Yesus, bisa membawa kita maut. Karena upah dosa adalah maut. Yesus mau kita untuk terus bersandar kepada Dia. Karena Dia tahu tanpa Yesus kita tidak bisa diselamatkan. Yesus tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti Dia. Tapi Dia tahu bahwa misinya Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Sampai sekarang walaupun Yesus sudah bangkit dari kematian, ya Yesus sudah bangkit dari kematian 2000 tahun yang lalu, Dia mati dan Dia bangkit, dan Yesus mau sampai sekarang masih mau menyelamatkan kita. Dengan cara Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Tuhan memberikan kita sesuatu hal yang benar, Alkitab, untuk kita membacanya dan melakukannya. Bukan hanya kita mendengar dan mendengar saja, tetapi mencoba untuk mengikutinya dan mempraktekannya, menghidupkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak pandang kecerdasan kita. Tuhan tidak pandang kehebatan kita, talenta-talenta kita. Walaupun talenta sudah diberikan, kita menggunakan itu dengan hal yang benar, yang baik. Tuhan tidak pandang berapa hebat kita. Yang Tuhan pandang adalah hati kita. Walaupun kita sudah diberikan talenta, walaupun kita sudah diberikan pekerjaan, Tuhan melihat apakah saya sudah melakukannya ini untuk diri saya sendiri atau untuk orang lain juga. Dalam arti kata lain, Yesus saja sudah memberikan dirinya untuk orang-orang yang mungkin dipikir orang lain dia tidak berhak, dia tidak harusnya diselamatkan, tetapi Yesus memikirkannya itu. Dia memikirkannya untuk semua orang yang mungkin di sisi lain tidak layak diselamatkan, tetapi Yesus melihat hati manusia. Yesus melihat semua orang, bahwa semua orang layak diselamatkan. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau diselamatkan atau tidak, itu ada di tangan kita, saudara. Yesus sangat sedih jika kita tidak mengikuti jejaknya. Yesus yang memberikan contoh, Dia yang lebih tahu daripada kita. Tapi Yesus berbahagia, Yesus menghormati kita jika kita melakukan hal yang benar. Bukan karena kita takut kematian atau kita takut untuk mengikuti Tuhan, tapi kita tahu kita mengikutinya karena itulah hal yang benar. Jangan kita mengikuti Tuhan hanya kita takut karena kematian, tapi kita mengikuti Tuhan karena kita tahu bahwa itulah yang benar. Ketika kita takut, kita bukanlah seorang Kristen yang sejati. Apa sih artinya seorang Kristen? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan hanya ngikut-ngikut saja, tetapi menghidupkannya juga. Itulah sebenarnya arti kekristenan yang sejati. Janganlah kita memberikan sesuatu kepada orang yang gampang ditolak oleh orang, yang gampang ditolak, yang mudah ditolak oleh orang lain, sebelum mereka bisa melihat Yesus dalam diri kita. Marilah kita menjadi terang dulu. Marilah kita mengkoreksi diri kita sendiri dulu. Karena Tuhan mau mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Jadi baiklah kita mengkoreksi diri kita. Baiklah kita terus bersandar kepada Tuhan. Karena itulah kita bisa menjadi orang yang lebih benar lagi setiap harinya. Penyerahan anak sulung berasal dari zaman purbakala. Tuhan telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Karunia ini harus diakui dalam tiap rumah tangga dengan penyerahan anak sulung.
ia harus diasingkan untuk keimamatan sebagai wakil Kristus di antara manusia. Dalam kelepasan Bani Israel dari Mesir, penyerahan anak sulung kembali diperintahkan. Ketika Bani Israel terikat dalam perhambaan kepada bangsa Mesir, Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun, Raja Mesir, untuk mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 41-42. Renungkan lebih dalam. Jika Yesus adalah teladan, saya yang sempurna, bagaimanakah saya membuat pola hidup yang mengikuti Dia? Ini tadi dikatakan paragraf terakhir, kembali ke dalam cerita Mesir. Ketika Musa membawa umat-umat Tuhan keluar dari Mesir, Firaun telah memperhambat untuk orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir itu. Tapi Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa biarkanlah orang-orangku pergi. Bahwa suatu hari nanti dikatakannya bahwa Israel adalah anakku. Bahwa suatu hari Israel akan dilahirkan seorang Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan dikatakannya bahwa jika Firaun tidak mengizinkan umat-umat Tuhan pergi, bahwa Tuhan akan membunuh setiap anak sulung. Mungkin itu sesuatu yang kejam, tapi itulah cerita pada zaman itu. Bukan berarti Tuhan itu kejam, tidak. Tuhan sudah memberikan amaran, kesempatan kepada Firaun, tetapi Firaun terus tetap menolak. Sehingga terakhir yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa Dia mengizinkan semua anak sulung di Mesir mati. Karena kekerasan Firaun itu, itulah yang terjadi pada Firaun. Janganlah kita keras kepala kepada Tuhan. Untuk itu mereka terus bersandar kepada Tuhan untuk melakukan hal yang benar setiap harinya. Yang dikatakan tadi bahwa jika Yesus adalah teladan saya yang sempurna, bagaimanakah saya bisa membuat pola hidup yang mengikuti Dia? Ya, itulah pertanyaan bagi kita. Bagaimana jika Yesus yang ada teladan yang sempurna, bagaimana kita bisa menjadi Yesus itu? Padahal kita tidak sempurna. Tapi sebenarnya pertanyaan adalah sangat sederhana. Memang betul kita tidak sempurna. Namun ada satu yang kita bisa lakukan. Kita bisa menjadi sempurna dengan Yesus saja. Sempurna dalam arti kata lain, bahwa kita tidak sempurna secara badan kita, tapi kita bisa menjadi sempurna dalam pemikiran roh kita, kerohanian kita. Memang badan kita adalah daging manusiawi. Tapi jika kita melakukan hal yang benar setiap harinya, mengikuti firman Tuhan, menghidupkannya, itu adalah sesuatu yang besar bagi Tuhan. Ketika ada seorang manusia yang lahir dalam daging, penuh dengan dosa, tapi dia memilih sesuatu yang benar, karena itulah yang benar. Ya saudara, inilah pelajaran bagi kita. Memang kita adalah manusia-manusia berdosa. Tapi jika kita melakukannya, jika kita menghidupkan apa yang benar, itulah sesuatu yang sangat dihormati oleh Tuhan itu sendiri. Karena kita akan disebut seorang pemenang. Kita melawan kedagingan kita sendiri. Memang itu tidak mudah melawan kedagingan kita. Pasti perlu proses yang panjang. Karena kita akan terus setiap harinya melawan keinginan, melawan kedagingan kita sendiri. Yang setiap hari yang kita lawan bukanlah setan. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri, kedagingan kita. Setan tidak perlu disembah. Setan hanya perlu kita mengikuti diri kita sendiri. Itu sudah cukup bagi setan. Inilah, janganlah kita melakukan sesuatu yang terus tentang diri kita. Tetapi Tuhan sudah memberikan contoh. Dia telah memberikan hidupnya. Yesus memberikan hidupnya untuk mati di kayu salib satu kali dan selama-lamanya. Yesus telah mati karena sakit hati, karena kehancuran hatinya melihat dunia ini. Tapi itulah, Yesus rela melakukan hal itu demi kita, demi umat-umat yang berdosa ini. Inilah kembali kita harus praktekkan. Kita tidak perlu mati untuk orang lain, tidak. Tapi yang kita hanya lakukan adalah terus bersandar untuk mati dalam kedagingan kita. Itu saja yang Tuhan mau inginkan. Kita mati dalam kedagingan kita dan kita mengikuti apa yang benar. Inilah pelajaran bagi kita saudara. Baiklah kita selalu melakukan hal yang benar setiap harinya. Tidak mengikuti diri kita sendiri, tapi mengikuti Tuhan. Tuhan telah memberikan contoh. Tuhan yang sempurna, tidak bercacat celah, telah mati di kayu salib untuk kita semua. Nah, kita yang sudah banyak cacatnya, banyak kelemahan, yang kita perlu adalah bersandar. Karena kita perlu Yesus. Kita tidak bisa diselamatkan oleh diri kita sendiri. Kita perlu Yesus untuk bisa diselamatkan. Dan dengan Yesus saja kita bisa diselamatkan. Inilah pembahasan kita untuk hari ini, saudara.
Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita baca bisa kita praktekkan setiap harinya. Dan bukan hanya mendengar saja, tapi memulai untuk mempraktekannya, untuk menghidupkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati.